147,7 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 bila dibandingkan triwulan 1 2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak triwulan 1 2021 sampai dengan triwulan 1 2026. Secara triwulanan, ekonomi Indonesia triwulan 1 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,77%. Secara year on year, ekonomi triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan 1 2025 yang tumbuh sebesar 4,87% secara year on year. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 dibandingkan triwulan 1 2025 secara year on year. Pertama, dari sisi lapangan usaha, pada triwulan 1 2026 secara tahunan seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertambangan dan pengadaan listrik dan gas. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan, di mana total kelima lapangan usaha tersebut mencakup sekitar 63,52% dari total PDB. Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 13,14%, di mana hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penyediaan makan minuman seiring dengan momen libur nasional dan juga perluasan cakupan program makan bergizi gratis. Yang kedua, jasa lainnya juga tumbuh 9,91%, di mana peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dan juga meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Ketiga, transportasi dan pergundangan tumbuh 8,04%, ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang pada semua moda transportasi. Selanjutnya, jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 1 2026, lapangan usaha industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 1,03% basis poin. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha dari perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,82% basis poin, pertanian dengan sumber pertumbuhan 0,55%, serta konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,53%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penjelasan lebih detail terkait dengan perkembangan pertumbuhan untuk beberapa lapangan usaha. Industri pengolahan tumbuh karena didorong oleh permintaan domestik dan dari permintaan luar negeri. Industri makanan minuman tumbuh 7,04% karena ditopang oleh meningkatnya permintaan dari domestik selama momen Ramadan dan Idul Fitri, juga peningkatan produksi beras, serta permintaan ekspor dari CPO dan CPKO. Kemudian industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 10,35% seiring dengan meningkatnya permintaan ekspor untuk komponen barang elektronik dan batu baterai. Industri kimia,
farmasi dan obat tradisional tumbuh 7,41% karena didorong oleh meningkatnya produksi kimia dan farmasi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan luar negeri. Sementara itu, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 6,26% secara year on year karena didorong oleh peningkatan produksi barang domestik dan impor, antara lain meningkatnya produksi barang pertanian dan industri pengolahan, meningkatnya barang konsumsi untuk barang modal serta bahan baku penolong, meningkatnya aktivitas belanja masyarakat untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, serta meningkatnya aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik. Pertanian tumbuh sebesar 4,97%, didorong oleh adanya peningkatan produksi dan peningkatan permintaan domestik. Tanaman pangan tumbuh 7,58% seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan, Idul Fitri, dan juga program makan bergizi gratis. Berikutnya, konstruksi tumbuh menguat 5,49% sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Yang ketiga, meningkatnya penyediaan bahan baku konstruksi. Berikutnya, dari sisi pengeluaran, pada triwulan 1 2026, secara year on year, seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,36% dan tumbuhnya 5,52%. Kemudian disusul oleh komponen PMTB dengan kontribusi sebesar 28,29% yang tumbuh sebesar 5,96%. Di mana kontribusi total kedua komponen ini, yaitu konsumsi rumah tangga dan PMTB, memberikan kontribusi sebesar 82,65% terhadap total PDB. Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi antara lain adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh lebih dari 21% karena didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pegawai melalui realisasi pembayaran gaji ke-14, belanja barang dan jasa, terutama pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya, dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 1 2026, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,94%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,79%. Konsumsi pemerintah memberikan sumber pertumbuhan sebesar 1,26%. Selanjutnya, kita dalami perkembangan pertumbuhan komponen pendorong utama ekonomi dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari besar keagamaan dan peningkatan mobilitas masyarakat. Kalau kita lihat, subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh sebesar 7,38%. Kemudian transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 6,91%. PMTB
Tumbuh positif tercermin pada beberapa indikator investasi, seperti subkomponen PMTB yang tumbuh positif antara lain adalah kendaraan, tumbuh sebesar 12,39%, mesin dan perlengkapannya tumbuh sebesar 10,78%. Dan kalau kita lihat data realisasi investasi dari BKPM juga tumbuh sebesar 7,22%. Konsumsi pemerintah tumbuh melesat hingga 21,81% seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 secara spasial, di mana ekonomi triwulan 1 2026 tumbuh positif di seluruh wilayah dan kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB adalah sebesar 57,24%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,08%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Jawa terlihat di atas pertumbuhan ekonomi nasional, di mana Pulau Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 7,93% yang merupakan pertumbuhan tertinggi. Pulau Sulawesi tumbuh 6,95% dan Pulau Jawa tumbuh 5,79%. Selanjutnya adalah sumber pertumbuhan ekonomi menurut pulau. Sumber pertumbuhan utama Pulau Sumatera adalah perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Sumatera Utara dengan andil pertumbuhan 1,16%. Sumber pertumbuhan utama di Pulau Jawa adalah industri pengolahan, perdagangan, dan infokom, di mana provinsi di Pulau Jawa yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi masih dari DKI Jakarta dengan andil pertumbuhan 1,58%. Untuk Pulau Bali Nusra, sumber pertumbuhan utamanya adalah pertambangan, industri pengolahan, dan pertanian, di mana provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat dengan andil pertumbuhan 4,07%. Selanjutnya, untuk sumber pertumbuhan utama di Pulau Kalimantan adalah perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Untuk Pulau Sulawesi adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Untuk Pulau Maluku dan Papua adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian, sementara